Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik para remaja, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan dikatakan, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu dan kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir mengelilingi mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu itu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis di jidatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Demikian adik-adik pra remaja pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra remaja yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki nama minggu yang disebut dengan Minggu Rogate. Rogate itu artinya berdoa. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam doa. Bagian dari diri kita sebagai orang percaya itu adalah hidup di dalam doa. Seorang bapak gereja yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan kita. Orang yang bernafas adalah orang yang hidup. Tetapi orang yang tidak bernafas adalah orang yang sudah mati. Demikian juga halnya hidup kita sebagai orang Kristen. Ketika kita masih bernafas atau ketika kita masih berdoa, itu menandakan bahwa rohani kita masih hidup. Tetapi ketika kita berhenti dan tidak berdoa, berarti kita mati secara rohani. Maka adik-adik pra remaja, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen harus hidup dalam doa, harus demikian yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Amang Pendeta yakin bahwa semua adik-adik pra remaja di rumah mereka, di rumahmu masing-masing, hidup selalu berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa. Makanya tidak boleh putus untuk berdoa, tidak boleh berhenti untuk berdoa, tetapi kita harus selalu berdoa. Setuju adik-adik pra remaja? Pasti setuju. Karena itulah dalam firman ini, kalau kita membaca tadi, ini merupakan doa yang disampaikan oleh Elia juga. Elia itu artinya
Allah adalah Tuhanku. Dalam firman ini Elia membuktikan bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Dalam hukum pertama jelas dikatakan, adik-adik remaja, tidak ada Allah lain kecuali aku. Tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Elia merupakan sosok yang diutus oleh Tuhan untuk menegur seorang raja yang bernama Raja Ahab, di mana Raja Ahab ini adalah raja yang kejam, raja yang jahat, raja yang paling jahat yang pernah ada di Israel yang memerintah pada saat itu. Dan ia menikah dengan seorang yang bernama Izebel. Dan Izebel istrinya ini juga sama persis dengan Raja Ahab. Dia juga adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Dan mereka berdua mengatakan bahwa orang-orang Israel harus menyembah Baal, dan itu menjadi dewa resmi yang harus mereka sembah bagi bangsa Israel. Orang-orang Israel takut kepada Raja Ahab dan Izebel, dan mereka pun ikut menyembah Baal. Maka Elia, seorang utusan dari Tuhan itu, benar menjalani panggilannya untuk menyampaikan kepada Raja Ahab, kepada Izebel, dan Tuhan berpesan melalui Elia agar bangsa Israel itu memutuskan siapa yang mereka harus sembah. Apakah Tuhan yang harus mereka sembah atau Baal yang diperbuat oleh Raja Ahab atau Izebel itu? Maka dikatakan pada tahun ketiga Elia menerima perintah dari Tuhan untuk memperlihatkan diri Tuhan itu kepada Ahab. Dan Ahab menerima perintah dari Elia untuk mengumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel dan juga nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Harus ada 2 mezbah yang didirikan, yang dibangun, yaitu satu untuk Tuhan dan satu untuk dewa Baal yang diperbuat oleh Raja Ahab. Dan di hadapan seluruh bangsa Israel dan nabi-nabi Baal, Elia mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa yang dia sampaikan, dan jawaban itu akan kelihatan dengan api. Dan pada saat itu, ketika dewa Baal dan persembahan yang dipersembahkan Elia kepada Tuhan, persembahan siapa yang akan diterima? Dan ke-450 nabi Baal itu terus berdoa agar Baal membakar kurban di atas mezbah itu. Sementara Elia berdoa kepada Tuhan untuk membakar kurbannya. Dan selama berjam-jam dewa Baal dan Elia berdoa, dan persembahan siapa yang diterima? Persembahan dari Elia. Pada ayat yang ke-36 dikatakan, adik-adik, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Israel, dan Ishak, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Jawaban doa dari Elia itu diterima Tuhan, dan membuktikan bahwa dialah Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Bukan dewa Baal yang diperbuat oleh tangan Ahab atau Izebel istrinya itu.
Tetapi korban, persembahan, dan doa dari Elia itu dijawab oleh Tuhan. Makanya adik-adik pada ayat 39 dikatakan, ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Adik-adik praremaja, pesan apa yang disampaikan oleh firman ini kepada kita? Pertama, sebagaimana Elia, seorang nabi Tuhan, utusan Tuhan, menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan, menyampaikan persembahannya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab itu. Demikian juga hidup kita. Tidak ada bedanya kita dengan Elia. Elia itu adalah orang biasa, dan kita juga orang biasa, sama posisi kita dengan Elia. Maka adik-adik praremaja, hidup kita ini hidup sejauh doa. Tuhan akan menjawab segala doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Jangan lantas berpikir adik-adik praremaja ketika kita berdoa, hari ini Tuhan berikanlah sesuatu kepadaku, dan Tuhan akan memberikan itu. Atau apa yang kita minta itu langsung Tuhan berikan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Maka setiap kali kita berdoa, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi setiap kali kita berdoa. Sebagaimana doa dari Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendaknya. Dan bagi kita juga, di saat kita berdoa, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam diri kita, bukan kehendak kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mendengar doa-doa yang kita sampaikan. Pribadi Elia sama dengan posisi kita, bahwa dia adalah orang biasa, manusia biasa, dan kita juga manusia biasa. Maka jika doa Elia dijawab Tuhan, apakah doa-doa kita tidak dijawab Tuhan? Yes, Dia akan menjawab. Yang kedua, pesan yang harus disampaikan kepada kita adik-adik praremaja melalui peristiwa dalam firman ini, bahwa bangsa Israel melihat kuasa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa dan sangat agung sekali. Dan kita juga harus melihat bahwa kuasa Tuhan itu sungguh agung dalam diri kita, yang membuat mereka percaya, dan kita juga membuat kita percaya. Elia tidak menunggu bukti di atas pengakuannya tentang Allah yang berkuasa itu, tetapi Tuhan lakukan itu. Maka kita juga adik-adik praremaja, kita tidak boleh menunggu bukti atas kuasa Tuhan itu, dan itu sudah terbukti dalam diri kita. Betapa Tuhan itu selalu berkarya dalam hidup kita, adik-adik praremaja, yang selalu Tuhan sertai. Tuhan selalu memberi penyertaannya kepada kita, bahwa Tuhan itu sungguh agung dan berkuasa atas segala kehidupan kita ini. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, adik-adik praremaja, di saat kapan adik-adik praremaja berdoa? Apakah ketika di saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan itu, di saat itu kita berdoa? Atau di saat ketika kita kesulitan, pada saat itu kita berdoa? Kalau rasa sukacita,
tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak usahlah berdoa. Tetapi ketika di saat kesulitan, kita berharap bahwa Tuhan itu akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita, maka di saat itu kita berdoa. Tidak boleh seperti itu. Maka doa itu bukan semacam mantra sehingga Tuhan langsung memberinya. Tetapi di saat suka dan duka cita juga kita harus berdoa. Mungkin adik-adik remaja pernah bepergian jalan-jalan ke luar kota, ke tempat wisata. Kalau sebelum berangkat pasti berdoa di rumah kan? Kenapa kita berdoa? Bahwa kita berharap bahwa Tuhan menyertai kita, memberikan rasa aman, ketenangan dalam perjalanan hidup kita dan sampai ke tujuan. Ya memang harus seperti itu, adik-adik remaja. Setiap saat waktu hidup kita ini, hidup yang selalu berserah kepada Tuhan dalam doa kita. Karena Tuhanlah yang berkuasa dalam hidup kita, maka jangan lupa untuk berdoa. Oleh karena itu minggu hari ini, sebagai orang Kristen, jadikanlah berdoa itu menjadi pola hidupmu yang benar-benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat Minggu Rokate, Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan adik-adik remaja di rumah mereka masing-masing, menerima firman Tuhan dalam Minggu Rokate hari ini, mengajarkan kami supaya hidup kami hidup di dalam doa. Karena berdoa itu adalah bagian dari jati diri kami sebagai orang Kristen. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan menjawab segala doa dan permohonan kami, sebagaimana Elia mendoakan persembahan kurban yang dia sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jawaban atas doanya. Sama halnya dengan kami Tuhan, sebagai orang percaya, agar kami setiap waktu, setiap saat menyampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang menjadi penolong dan kekuatan dalam hidup kami. Sertai Tuhan adik-adik remaja yang mendengarkan firman Tuhan, keluarga mereka, lambangkan sukacita di tengah keluarga, dan lindungi mereka Tuhan dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka dan perjalanan mereka. Dan Engkaulah memberikan keperluan di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja.